Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa, mahasiswi program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, mahasiswa semester 2. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di mata kuliah kita yaitu struktur data di pertemuan yang ke-6. Teman-teman, sudah tidak terasa sekali. Satu pertemuan lagi, insya Allah di minggu depan saya rencana akan mengadakan kuis, dan kuis tersebut akan mereview materi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 ini. Jadi kalian akan mengerjakan soalnya, dan itu merupakan final tugas harian. Jadi akan diberikan nilai, dan perhitungan nilainya pun untuk bobotnya nanti akan saya sesuaikan. Jadi untuk penilaian yang ada di spreadsheet itu kan belum terbobot ya. Jadi belum terbobot artinya bobot yang diberikan itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena perhitungan di spreadsheet itu tidak sama dengan di Excel. Maka nanti nilai-nilai tersebut akan saya pindah ke Excel. Nanti kita akan melihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi satu orang, dan akan mendapatkan reward auto 100 UTS dan UAS-nya. Jadi bagi rekan-rekan, saya harapkan bisa semaksimal mungkin, karena bobotnya lebih besar untuk yang minggu ke-7 atau pertemuan ke-7. Karena nanti soalnya saya sih rencana ya teman-teman, akan saya mix, akan saya campur terkait tipe soal. Nanti akan ada pilihan ganda dan esai, dan itu bobotnya beda-beda. Dan perlu diperhatikan teman-teman, pengerjaannya mohon maaf akan saya batasi hanya satu malam itu saja. Jadi ketika kita memulai MK-nya di jam 7 lah ya, jam 7 kita mulai, karena kita mungkin bagi yang muslim berbuka puasa, kemudian sholat maghrib, mungkin ada yang tadarus, mengaji. Nah, maka daripada itu jam 7 kita mulai, kuisnya dimulai, kalian bisa mengerjakannya hanya sampai dengan jam 12 malam saja. Apabila melebihi itu, saya anggap kalian artinya untuk absensi masih bisa nyusul ya, karena itu kan tugas-tugas harian saya berikan untuk absensi kalian, untuk menyatakan kehadiran kalian. Tapi kalau misalkan soal di pertemuan 7 atau di final tugas harian kalian tidak mengerjakan, ya artinya absensi saya silang. Tapi kalau misalkan nanti yang terlambat, itu diperbolehkan untuk absen saja. Untuk nilai, saya langsung beri nilai default yaitu 60. Tapi kalau yang mengumpulkan di jam tersebut, artinya dari jam 7 sampai jam 12, seminim-minimnya lah saya kasih dispensasi lah. Artinya berikan nilai lebih. Lebihnya juga nggak banyak. Seminim-minimnya adalah 65 poin. Artinya dapat nilai 65. Tapi tadi bedanya hanya 5 poin. Kalau misalkan ngumpulinya nanti ya terserah. Tapi saya hanya berikan nilai 60. Tapi kalau misalkan ngumpulinya di range tersebut, nilai minimalnya 65. Kenapa saya bilang nilai minimal? Khawatir kalian malah memanfaatkan memanfaatkan fasilitas dari saya. Udahlah, saya kerjain apa adanya aja gitu kan. Khawatir seperti itu. Maka saya kasih 65. Nggak saya kasih 70 gitu ya. Khawatir nanti malah kerjaan aja nomor 1, atau kerjaan aja yang pilihan gandanya, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya nilainya pun kecil gitu. Tapi tetap saya hitung hadir. Dan saya sih harapannya kalian bisa memaksimalkan ya final tugas pertemuan ke-7, karena itu menjadi penentu lah untuk reward gitu kan. Yang dapat reward siapa? Dan tadi rewardnya adalah mendapatkan nilai 100 UTS dan UAS ya teman-teman. Jadi satu orang saja. Jadi saya harapkan kompetitif lagi. Oke, baik, kita akan kembali ke materi di pertemuan yang ke-6 ini. Di sini kita akan membahas tentang hubungan struktur data ya teman-teman. Kita akan ngebahas graph tree dan graph network. Sebenarnya graph tree dan graph network ini atau graph bebas sudah kita singgung di pertemuan yang kedua kalau nggak salah. Ketika ada pengantar struktur data kita bahas, tapi tidak secara mendalam. Untuk itu hari ini teman-teman ya, kita akan membahas hubungan struktur data ini lebih detail lagi.
Oke. Di sini graph. Graph merupakan kumpulan dari beberapa node yang saling terhubung. Jadi definisinya juga pernah dibahas ya teman-teman di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada dua jenis graph, tadi sudah dibahas, graph tree, graph bebas. Kalau graph pohon atau graph tree itu hubungan node dengan ciri memiliki cabang, layaknya sebuah pohon ya teman-teman. Kalian mungkin sudah bisa membayangkan. Sedangkan kalau graph bebas itu ya semua node memiliki kebebasan. Pengen terhubung ke node yang lain atau node istilahnya bisa dibilang titik ya, titik yang lain atau terhubung nggak sama ke titik yang lain itu sebenarnya memiliki kebebasan kayak gitu. Dan kita lihat contohnya saja teman-teman ya biar teman-teman bisa ada gambaran. Oke, ini merupakan contoh gambaran dari graph tree dan graph network. Kalau graph tree yang ada di sisi mungkin sisi kiri ya teman-teman. Kalau dari saya, kalau dari kalian dari tampilannya di sisi kanan ada graph tree bentuknya seperti pohon, dia punya cabang. Nanti ada istilah-istilahnya kalau graph tree, dan graph network itu ya bebas hubungannya. Tapi yang perlu saya garis bawahi teman-teman ya, sebenarnya sudah dibahas juga sih kalau untuk graph itu sendiri. Kalau graph tree itu memang sering dibahas di mata kuliah struktur data. Sedangkan kalau misalkan graph bebas atau graph network itu memang fokusnya ada di artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman pernah baca gitu ya mata kuliah tersebut sebenarnya lebih condong atau lebih mengarah ke informatika atau teknik informatika, itu membahas tentang artificial intelligence dan itu ngebahas. Nah, tapi untuk pengetahuan kalian ya, saya akan memberikan contohnya deh nanti graph network dan salah satu algoritmanya bagaimana sebenarnya memecahkan masalah yang sederhana gitu. Dan kita tidak perlu membahas algoritmanya secara menyeluruh karena tadi ranahnya sebenarnya itu sudah masuk ke bidang keilmuan artificial intelligence. Baiklah, di sini penjelasan selanjutnya untuk graph itu sendiri ada simpul atau vertex ya, disimbolkan dengan variabel v atau node atau titik simpul. Kalau misalkan busur atau edge atau saya bisa bilang cabang aja itu ya teman-teman ya, busur atau edge ya, edge itu ya tadi cabang. Nah, artinya kalau graph itu ya kumpulan atau misalkan gabungan antara simpul dengan busur. Itu disebut dengan graph. Oke. Penjelasan selanjutnya yaitu di situ ada penjelasan tentang graph itu mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Jadi yang namanya graph itu kalau misalnya ada titik doang ya bisa disebut dengan graph. Kemudian sebuah graph belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Jadi misalnya ya tadi ya titik-titiknya bisa dilihat aja teman-teman gambarannya. Di situ ada titik di mana atau node yang tidak memiliki busur gitu kan atau tidak memiliki cabang dan tidak saling terhubung gitu ya. Kemudian yang poin ketiganya, sebuah graph mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Jadi misah sendirilah gitu. Jadi dia nggak terhubung dengan simpul manapun gitu. Dan sebuah graph mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Ada juga ya. Jadi semuanya saling berhubungan. Jadi poin keempat itu sebenarnya bukan kebalikan ya. Sebenarnya tinggal tambahin satu garis aja gitu dari poin yang kedua. Oke. Graph bebas, nah ini ngebahas graph bebas. Nanti kita fokusnya setelah kita bahas pengantar dulu ya teman-teman dari graph itu sendiri, bebas dan tree atau pohon. Nanti kita fokusnya di graph tree dulu, karena graph tree ini yang memang seharusnya gitu dibahas di mata kuliah struktur data. Nanti kita akan membahas tentang breadth first search sama deep first search. Kemudian di sini ada dua jenis ya dari bebas itu, ada yang directed graph, ada yang undirected graph. Sebenarnya ini istilah saja dari graph itu sendiri. Memang ada yang memiliki arah dari graph itu sendiri. Misalnya di sini ada node A ke B gitu ya. Kemudian arahnya ke C, kemudian arahnya ke mana namanya? Node E atau vertex ya, vertex V5 gitu. Edge itu kan busur. Nah, itu memiliki arah lah dan simbolnya biasanya panah gitu. Kalau misalkan kayak undirect itu ya bentuknya hanya saling terhubung aja gitu. Dan kebanyakan kalau untuk simulasi atau penerapannya itu graph itu sendiri, kalau saya secara pribadi memiliki opini bahwasanya yang sering sering diterapkan atau sering ada gitu di realitanya yaitu graph bebas tapi undirected. Artinya kayak misalnya
kalau kalian pernah melihat Google Maps ya, atau kalian bisa melihat sebuah peta gitu kan. Node itu kan terhubung tanpa ada direct ya, tanpa ada panah. Nah, direct itu terbentuk ketika kita mau atau ketika kita memiliki tujuan dari titik A ke titik sekian gitu. Kita mau menuju ke tempat tersebut. Nah, baru kita ada directed graph gitu ya. Nah, contoh kasus graph di situ ada masalah path minimum, artinya path itu ya jarak terpendek gitu ya. Aliran maksimum, jadi agar alirannya maksimal, ini biasanya ada ngebahas tentang skripsi saya ya, tentang distribusi tekanan jaringan pipa air. Artinya biar aliran itu memiliki tekanan yang maksimal seperti apa. Itu pencarian ya, pencarian dalam graph, pengurutan topologi, kemudian jaringan tugas, dan traveling salesman problem. Sebenarnya ini contoh-contohnya saja ya teman-teman. Kalau traveling salesman problem ini sebenarnya kebetulan banget tesis saya, dan itu berhubungan sama pengunjungan atau mengunjungi ke sebuah titik tanpa mengulangi ke titik yang sudah dilewati. Misalnya ada titik A, B, C gitu ya, A, B, C, D deh. Nah, bagaimana kita bisa mengunjungi ke semua titik tanpa mengulang titik tersebut gitu. Artinya tanpa mengulang ke titik yang sudah kita kunjungi. Nah, itu traveling salesman problem. Dan itu biasanya nanti sifatnya akumulatif. Jarak terpendeknya atau jarak tempuh yang sudah kita lalui dari A ke D itu yang tepat atau yang optimal itu yang mana sih? Apakah kita misalnya ke A, ke C, ke B, ke D dulu? Apakah ke A, ke B, ke C, ke D gitu kan. Jadi kan punya variatif ya, atau misalkan dari A ke D dulu, kemudian ke C, kemudian ke B. Apakah dari A, dari B ke B dulu, kemudian ke C, ke D. Apakah kita mulai dari C gitu kan, ke D, ke B, kemudian ke A gitu. Jadi punya kemungkinan yang sangat tinggi karena satu titik dengan titik yang lainnya itu saling terhubungan, karena kita melihat dari sisi peta ya teman-teman. Kalau misalkan kita berkunjung ke suatu tempat itu saling terhubung, maka daripada itu kita harus mengunjungi yang mana dulu nih gitu, agar nanti hasilnya optimal seperti itu. Nah, metode graph tree. Nah, baru kita bahas graph tree-nya. Tadi contoh-contohnya saja dan pengantarnya aja dulu teman-teman. Metode graph tree di sini terdapat istilah parent. Parent itu ya induknya gitu, children anaknya, sibling itu sebenarnya selevel lah, sibling itu kayak sepupuan gitu. Kemudian metode yang akan kita bahas di pencarian data ini adalah depth first search. Di situ merupakan metode pencarian pada graph tree dengan cara menelusuri children node. Jadi kalau bedanya depth itu intinya dia menelusuri ke dalam dulu. Menelusuri yang cabang yang paling bawahnya dulu, baru muncul ke atas. Sedangkan kalau breadth first search itu metode pencarian dengan menelusuri sibling-siblingnya dulu. Jadi dia ke tetangganya dulu. Dia ke node tetangganya dulu, dilihat ada nggak gitu, yang dicari gitu ya, node yang dicari ada nggak sih di sana gitu. Bedanya di situ, dan simulasinya akan kita bahas di next slide. Langkah-langkahnya metode depth first search, periksa apakah node tersebut goal. Jadi pertama kali kan ini goal bukan, kalau bukan goal maka periksa apakah node memiliki keturunan, dia punya child nggak gitu. Jika iya, masukkan ke dalam node list. Nanti kalau misalkan kemungkinan node keturunan dan semisalnya telah habis, maka kembali baru ke atas lagi. Tadi saya bilang ya. Dan simulasinya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nah, contohnya ini. Ada gambaran graph tree ya teman-teman. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O misalnya. Kita punya graph tersebut yang bisa dilihat di gambar, di slide. Kemudian pertanyaannya bagaimana alur pencarian node E? Misalnya teman-teman ya, kita mau ke node E nih gitu. Pada graph tree di atas menggunakan metode depth first search. Bagaimana caranya? Kita lihat di next selanjutnya. Di next slide ya, bukan next selanjutnya tapi di slide selanjutnya maksudnya. Oke, daftar open. Oke, di sini langkah pertama tadi kita sudah membahas bahwasanya daftar opennya ini adalah pertama kali kita mencari node-nya. Di situ kita bisa lihat A dulu ya, artinya A ini kan sebagai parent. Nah, tadi istilah parent itu A, B, C. Kalau kita melihat dari sudut pandang ya teman-teman, A itu merupakan parent, B, C merupakan child-nya. Kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang B, maka C adalah sibling-nya. Kalau kita melihat dari sudut pandang D, sibling-nya adalah E, F, G. Parent-nya adalah B. Seperti itu. Jadi, kita ngelihat dari sudut pandang.
Dan di situ ada tabel yang sudah saya siapkan. Di situ ada expand node dan ada node list. Expand itu kalau misalkan yang telah kita kunjungi, kalau node list itu yang akan kita kunjungi. Jadi sampai dengan expand node-nya itu kita tercapai. Expand node itu yang telah dikunjunginya gitu teman-teman. Dan kita tadi nyarinya ke node yang ke E. Nah, cara pencariannya tadi daftar open-nya B sama C. Jadi yang pertama itu kita strip dulu ya teman-teman. Di sini saya arahkan mouse-nya dulu. Di sini expand node-nya atau yang telahnya tadi. Ini kan simulasinya atau analoginya kan kita belum berkunjung kemana-mana nih teman-teman. Jadi yang telahnya belum ada. Nah kemudian kita akan mengunjungi ke A gitu ya. Nah setelah kita sudah mengunjungi A, maka A masuk ke yang telah kita kunjungi. Dan node mana sih yang akan kita telusuri? Maka yang kita dapatkan adalah B dan C karena menelusuri child-nya dulu. Dan kebetulan di sini untuk studi kasusnya teman-teman gambarnya ya A itu hanya bisa menelusuri A dan B gitu kan. Nah maka ditelusuri A dan B-nya dulu. Nah boleh nggak Pak kita telusuri langsung aja dari A ke B ke D ke H misalnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena untuk daftar open-nya dulu artinya si B ini harus dikunjungi terlebih dahulu baru dia bisa menelusuri child-nya. Syaratnya seperti itu teman-teman. Nah setelah ini sudah daftar open-nya sudah A, B, C. Nah, kemudian dari ABC tersebut, daftar open-nya kan karena kita sudah berada di titik node B, ya teman-teman di sini. Ketika kita sudah berada di titik node B atau di titik B, maka daftar open-nya akan menjadi seperti ini, DEC. DEC. Kenapa Pak DEC? Karena child dari B adalah D dan E. Maka setelah D dan E, maka dia akan ke atas lagi. Artinya ini list akan ya, belum dikunjungi. Maka yang akan dikunjungi adalah D, E, kemudian baru C. Maka di sini node list akannya atau daftar opennya yang akan ditelusuri adalah D, E, dan C. Nah, setelah B nanti ini dibuka teman-teman, nah baru kita bisa menelusuri yang D. Jadi langkah berikutnya di next slide adalah kita menelusuri D. Daftar opennya adalah H yang akan kita kunjungi, I, E, garis lagi ya, dan C. Seperti itu. Nah, ketika D, di sini kita masukkan ya, expand atau telahnya. Jadi D sudah kita kunjungi nih. Karena D ini bukan goal ya, tadi kan sesuai dengan step by step-nya atau langkah-langkahnya. D ini bukan goal, karena goal kita ke E gitu ya teman-teman. Karena goal kita mau ke E, maka D akan membuat daftar node list atau yang akan dikunjungi yaitu HIEC, HIEC dan daftar opennya di sini HIEC. Setelah itu dari H teman-teman ya, karena tadi itu bedanya di deep first search, artinya deep itu kan ke dalam dulu. Jadi telusuri anaknya lagi, childnya lagi, childnya goal bukan, lanjut lagi, pokoknya sampai mentok lah. Nah mentoknya di sini di H ya, jadi child atau ya child yang paling bawahnya terdapat di H. Setelah H ini bahasanya mentok ya atau tidak ada lagi child di bawahnya, maka dia baru ke sibling. Nah, maka dia bisa pindah ke siblingnya. Di siblingnya ada I, maka daftar opennya adalah I, E, C karena yang telah dikunjungi adalah H. Setelahnya I, E, C. Di sini kita belum mendapatkan atau node yang telah dikunjungi adalah E ya karena tujuan kita adalah E. Nah, maka daripada itu selanjutnya dari I teman-teman, setelah I mau nelusurin lagi ke bawah ternyata childnya nggak ada, maka dia langsung ke atasnya, ke parent dari sisi siblingnya si D, maka ke E. Di sini I yang sudah dikunjungi atau yang telah dikunjungi, maka node list yang akan dikunjungi adalah E dan C. Ini belum beres karena yang akan doang ya teman-teman, yang akan adalah E dan C. Nah, setelah itu, maka kita mendapatkan node E karena kita mengunjungi E, dan daftar opennya tetap dibahas ya, yaitu adalah JKC, harusnya bukan L ya teman-teman, ini salah nih. Mohon maaf, ntar saya ubah. Bukan JKL, tapi JKC, karena ke atas. L belum dibuka karena F belum dikunjungi, seperti itu. Maka ketika kita sudah mendapatkan node E, atau sudah mendapatkan, atau sudah kita berkunjung di node yang ke E, maka operasi selesai. Karena tadi, ketika kita sudah mencek atau melihat dari node tersebut atau titik tersebut adalah yang kita tuju, maka operasi akan berhenti. Seperti itu. Dan itu seterusnya teman-teman ya, kalau misalnya kita nyari yang di sisi sana, ya seterusnya seperti itu.
Di sini ada catatan, efektivitas dan efisiensi metode dalam pencarian gitu adalah mencari bobot terkecil, entah itu dari sisi waktu, jumlah tenaga, jarak atau biaya. Maksudnya, ketika kita mencari sebuah kasus gitu ya, artinya kalau kita simulasikan aja contohnya teman-teman, misal saya pergi ke sebuah kota bersama keluarga saya. Ketika saya sudah datang ke kota tersebut, saya ingin mencari sebuah rumah makan. Dan rumah makan yang saya cari adalah rumah makan yang terdekat. Kenapa? Karena dari sisi kondisi saya dan keluarga saya misalnya sudah lapar. Nah, maka yang kita cari, rumah makannya pasti dengan bobot yang terkecil, artinya bobot dengan jarak yang terpendek gitu. Karena dari sisi waktunya agar lebih cepat, dari sisi jaraknya lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan pun bukan biaya ketika kita sudah datang ke rumah makannya ya, tapi biaya untuk menuju ke tempat tersebutnya adalah semakin sedikit. Artinya bensin yang dihabiskan pun semakin sedikit. Dan itu optimalisasi dari sisi pencarian. Contoh lainnya lagi, misal akhir-akhir ini ada bencana ya, kita juga berbela-sungkawa ada kapal selam Indonesia yang mungkin tenggelam seperti itu. Nah, dari sisi pencarian juga gitu kan, kita mencarinya harus optimal ya teman-teman. Dan sebelum itu juga kita berdoa ya teman-teman, semoga diselamatkan ya krunya, semoga cepat ditemukan dalam keadaan selamat, dan semoga diberikan naungan lah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud kita gitu, ketika kita mencari sebuah tadi ya, kalau kita berbicara masalah bencana hilang gitu kan, pasti kita harus mencari dengan sesuatu yang sifatnya terkecil, entah itu dari sisi waktu. Waktu kita harus lebih cepat nih. Jadi waktunya jangan sampai 1 hari, jangan sampai berhari-hari gitu kan. Kita harus lebih mencari lagi, misalkan mungkin bisa berjam-jam. Jangan sampai berjam-jam, kita harus sampai 5 menit pun harus kita dapatkan, misalnya seperti itu. Artinya optimalisasi itu didapatkan kalau dari sisi pencarian adalah dengan nilai terkecil. Tadi ya, waktu, jumlah tenaga gitu, agar tidak mengeluarkan terlalu banyak, jarak yang kita habiskan nggak terlalu kemana-mana, kita pergi ke sana terus optimal, oh ada gitu misalnya, atau biaya dan sebagainya, seperti itu. Itu hanya sebatas atau sebagai gambaran aja teman-teman ya, bahwasanya pencarian itu yang dibutuhkan adalah bobot terkecilnya. Nah, kemudian selain depth for search, kita ada breadth for search. Nah, kalau breadth for search itu nyarinya ke siblingnya. Sama sebenarnya langkah-langkah sederhananya teman-teman, ini pembahasannya. Sebenarnya kalau mau algoritmanya kalian bisa literasi, banyak kok di internet, kalian bisa baca-baca. Sebenarnya kalau bahasa pemrogramannya teman-teman ya, kalau di algoritma pemrograman mungkin dibahas misalnya for seperti apa, pencarian atau goal belum, kalau belum dia ngulang lagi gitu pakai for misalnya. Dan itu poin kedua, periksa apakah node memiliki keturunan. Keturunan di sini sebenarnya sibling ya, sibling. Jika iya, maka masukkan ke dalam node list. Kalau misalkan kemungkinan node sibling misalnya udah habis, baru ke titik awal. Titik awalnya nanti akan kita bahas ya teman-teman di sini. Nah, ini simulasinya untuk breadth first search yang pertama. Di sini saya nggak kasih contoh kasus ya. Di sini saya simulasi aja bagaimana cara pencariannya. Di sini ada daftar open A, B kayak tadi ya, A, B, C. Expand node itu di sini kan kita belum mengunjungi apa-apa, dan akannya A. Setelah kita mengunjungi A, maka yang akannya adalah B dan C. Ini pasti ya, B dan C. Karena A ini kan tidak ada siblingnya teman-teman. Artinya nggak ada selevelnya. Karena ini parent gitu kan, induk super parentnya gitu kan. Maka pencariannya langsung ke menelusuri ke childnya. Nah, bedanya di sini teman-teman, ketika kita sudah menelusuri atau kita sudah berkunjung ke B, maka pencariannya bukan ke D dulu, tapi ke C, ke sebelahnya. C, D, dan E. Boleh nggak Pak langsung ke F? Belum. Kenapa? Tadi syaratnya, daftar open atau kunjungannya kita harus mengunjungi node C dulu, baru ini bisa ditelusuri gitu teman-teman. Jadi kayak, misalkan ada sebuah laci ya teman-teman, ada sebuah laci, ada laci A, B, C, atau laci pertama, kedua, ketiga, keempat. Untuk pencarian itu kan bisa dilakukan di laci tersebut ketika kita sudah open dulu tuh lacinya. Kita open laci pertama, baru kita bisa cari kan. Sama halnya dengan ini. Kita bisa nyari nih si D dan E ketika kita sudah mengunjungi ke B-nya dulu. Artinya B-nya itu parent-nya gitu. Induknya gitu. Seperti itu. Atau misalkan disimulasikannya
lemari ya, lemari A, lemari B, lemari C. Di lemari A itu ada A1, A2, A3. Lemari B itu ada B1, B2, B3. Lemari C ada C1, C2, C3. Nah, bagaimana kita bisa menelusuri C3 ketika kita belum memilih lemari 3 gitu, atau lemari yang ke C maksudnya. Jadi kita tidak bisa langsung ke C3 sebelum kita menuju ke C. Kita berada di A nih, ujung-ujung kita nyari laci yang C, kan nggak mungkin gitu, logikanya nggak bisa. Maka daripada itu, untuk ke node yang di bawahnya atau ke si childnya, kita harus mengunjungi node tersebut. Nah tadi ya, ketika kita di B, maka node yang akan dikunjungi adalah C, D, E. Nah selanjutnya, ketika kita sudah menelusuri C, baru ini bisa dikunjungi semua, D, E, F, G, akannya teman-teman ya. Dan kita sekarang berada di C. Dan kalau misalkan kita contohkan di D, kita sudah mendapatkan penelusuran D, dan akan node list yang akan dikunjungi adalah E, F, G. Artinya sisanya. Seperti itu. Oke, di sini sengaja saya kasih contoh soal untuk mengkomparasi ya teman-teman metode. Dan gini, untuk metode DFS dan BFS di sini sebenarnya tidak ada yang saling mengunggulkan lah, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena bagaimana mereka bisa mencari lebih cepat karena tergantung dari studi kasus graph tree tersebut. Jadi contoh gambarnya seperti apa, dan itu mempengaruhi hasilnya. Contoh deh ini, misalnya saya punya ada graph tree seperti ini, dari S sampai ke K. Nah, dari S ini, goalnya yang saya akan cari adalah node K. Nah, makanya kita coba komparasi ya, bandingkan nih, bagaimana sih metode DFS dan BFS gitu kan dalam pencarian goalnya. Kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah buat satu tabel, DFS dan BFS, expand-nya kan dari awal, dari 0 ke S, dari 0 ke S. Kemudian ketika kita cari S-nya, teman-teman, sudah dapat S-nya, sama ya, pasti ABC ya, pasti ABC sama lah. Karena kita child-nya tuh adanya ABC. Nah, setelah ABC, kalau misalkan DFS, karena deep tadi ke dalam dulu ya, depth first search itu, maka dia akan menelusuri, setelah dia sudah dapat A, dia akan menelusuri ke E-nya. Setelah E, maka daftar open-nya adalah FBC. Setelah FBC, setelah E sudah ditelusuri, maka ke F. Setelah F, nanti baru ke bawahnya nih, ke child-nya teman-teman. Ke L, ke B, ke permukaan lagi, baru ke C. Yang ini teman-teman ya. F, L, B, C. Nah, setelah itu, setelah dari F, L, B, C, maka penelusurannya akan dikunjungi node L. Setelah node L, maka yang akan dikunjungi atau daftar opennya akan ke atas, B dan C. Kenapa sih Pak belum ke bawah? Karena B belum dikunjungi. Nah, setelah L sudah, maka B. B dikunjungi, maka bisa diakses G. G, kemudian ada M dulu ya teman-teman, childnya dulu, M, H, C. Di sini ada MHC, G, MHC. Setelah itu dari G, baru penelusurannya ke M. Dari M baru daftar opennya H dan C. Dan dari M tadi ke H. Dari H, daftar opennya adalah K dan C. Kemudian dari H baru ke K. Seperti itu. Ini bisa dilihat aja teman-teman ya. Dan bisa dipelajari di materinya, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, kemudian kalau misalkan BFS, teman-teman. Nah, BFS ini kan breadth first search, artinya kesiblingnya dulu. Nah, maka daripada itu kita lihat dari S ke A, BC, kemudian ke A. Dari A-nya ini ketika sudah dikunjungi, kita bisa ke B, C, E, F. Karena kesiblingnya, teman-teman. B, C, E, F. Nah, setelah B, C, E, F, baru kita kunjungi B-nya, sisanya adalah C, E, F, G, H. Setelah B dikunjungi ke C, C-nya udah dikunjungi, bisa baru E, F, G, H, I, J. Setelah G, E, F, G, H, I, J, baru E-nya ke F, G, H, I, J. Kenapa nggak ke bawah? Karena ini depth first search, karena sibling dulu. F, G, H, I, J, terus ke G, G, H, I, J, ya teman-teman. Oh teman-teman, maaf dulu. Dari F baru bisa ke G, H, I, J, L, lupa saya. Karena ini sudah dikunjungi F-nya. Mohon maaf. Ketika F-nya sudah dikunjungi, maka ke G, H, I, J, L. Nah, setelah setelah F, G dikunjungi, maka bisa diakses H, I, J, L, M. H, I, J, L, M. Di G ke H, I, J, L, M, K. Ya, teman-teman ya. Dari H, I, J, L, M, K, I, J, L, M, K, I, J, L, M,
nggak ada J ya teman-teman, mohon maaf ini. Ada yang ini. Maksudnya dari H tadi, H, I, J, L, M, K. Oh benar, I, J, L, M, K. Soalnya ada K, J-nya. Oh, saya lihat di yang I ternyata. Maaf teman-teman, jadi I. Nah, setelah di I baru ke J. Nah, ini salah nih makanya. Yang dari I ini J, L, K, L, M, K. Hanya sampai L, M, K saja di I. Makanya nggak ada J nih. Ini mohon maaf teman-teman. Di poin ini yang salah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada J-nya. J, L, M, K aja sampai. Jadi dari node I yang akan dikunjungi adalah J, L, M, K. Setelah J, artinya sudah J dikunjungi, maka ke L, M, K, kemudian ke M, K, kemudian ke K. Jadi breadth first search ini dilihat ya teman-teman, bisa dilihat dari jumlah pencariannya, dari listnya, itu yang terbanyak adalah BFS. Dan yang optimal, jadi kalau kalian nanti ada soal seperti ini teman-teman, Graph3, kemudian disuruh komparasi, maka untuk kasus atau untuk studi kasus yang diberikan, maka bisa disimpulkan depth first search lebih baik atau lebih cepat dalam pencarian goal K seperti itu dibanding breadth first search. Kenapa teman-teman DFS lebih cepat ya atau lebih sedikit dalam pencariannya di sini DFS? Karena kita bisa melihat sebenarnya teman-teman tipikal graph-nya itu lebih ke dalam, bukan lebih ke dalam ya, artinya yang dicari adalah konten di sini, konten child yang terbawah. Biasanya DFS lebih baik. Kalau misalkan nanti ketika bentuknya mungkin ke sampingnya siblingnya banyak, nanti BFS akan lebih baik. Nah, itu nanti simulasinya bisa kalian kerjakan ya nanti di studi kasusnya. Entah itu ada di soal atau tugas harian yang ke-6 ataupun ada di tugas harian yang ke-7. Nanti kalau yang ke-7 kan artinya akumulasi ya dari review materi yang dari slide pertemuan ke-1 sampai dengan ke-6. Tapi kalau ini nanti soalnya entah yang graph 3 ataukah graph yang bebas atau network. Nanti soalnya bisa diakses di spada.unsera.ac.id. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya materi tambahannya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan kalau misalnya difokuskan kita hanya sampai graph 3 saja. Tapi tunggu teman-teman, di sini saya mau ngedit dulu ya yang tadi, penasaran. Ini nih yang bikin sebenarnya bikin rumit. Makanya tadi pas saya ke I kok ada J lagi gitu, J, L, K, M, J gitu. Perasaan nggak ada node J, dikirain saya setelah K ini ada node J, ternyata J-nya itu ada di siblingnya si I. Maka saya edit ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi I, kalau kita sudah mengunjungi I, maka yang dikunjungi adalah J, L, M, K seperti itu. Dan sampai penelusurannya sampai ketemu K-nya. Seperti itu. Oke. Ini ada materi tambahan teman-teman ya, tapi kayaknya ini aja deh. Kayaknya yang algoritma Astar aja deh nanti akan saya buat soalnya. Jadi kalian bisa latihan lah bagaimana cara simulasi algoritma Astar ini. Jadi simulasinya pun simulasi sederhana ya teman-teman ya. Di sini algoritma Astar ini dipakai untuk graph network atau graph bebas. Kemudian salah satu algoritma di sini definisinya teman-teman ya. Algoritma yang bertujuan untuk mencari rute terpendek pada graph bebas. Kemudian algoritma ini diciptakan oleh Peter Hart, kemudian ada Niels Nielsen dan Bertram Raphael pada tahun 1968. Dan Astar ini menggunakan base for search dan bobot minimal yang diberikan dari simpul awal ke simpul tujuan. Tadi sudah dibahas ya teman-teman bahwasanya ketika kita melakukan sebuah pencarian, yang kita cari adalah bobot yang terkecil, artinya bobot minimal, sehingga kita mendapatkan optimasi dalam pencarian. Sebenarnya teman-teman dari algoritma Astar ini, ketika kita membahas base for search, artinya kita akan melihat dari probabilitas dari node satu ke node yang lainnya. Probabilitas kemungkinan jarak terpendeknya pada saat pencarian pertama. Jadi misalkan gini, saya punya node A, punya cabang A ke B, ke C, ke D. Nah dari B, C, D ini mana sih yang paling optimal? Nah seperti itu, artinya kita langsung menuju kepada pencarian dengan bobot yang paling minimal. Dari A ke B kah?
A ke C kah? Apa A ke D kah? Seperti itu. Nah, di sini ada algoritma A-star mempertimbangkan nilai heuristik. Nah, nilai heuristik itu nilai sebenarnya teman-teman ya. Algoritma ini akan maksimal dengan pencarian nilai heuristik yang baik, dan algoritma ini biasa diterapkan di dalam game labirin karena proses pencarian ya teman-teman. Dan nilai heuristik itu artinya nanti ketika kita pergi dari titik A, misalnya mau ke titik J. Nah, ketika kita sudah menarik garis lurus tersebut, itu adalah nilai heuristiknya, nilai sebenarnya, jarak antara A ke G tersebut misalnya, atau A ke J tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman ya, ada gambar yang sudah saya siapkan sebenarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Sebenarnya yang titik-titik putus-putus itu nilai heuristik sebenarnya, mau ngebahas nilai heuristik. Karena dari A, B, C, ya A, B, C, D, di sini ada graf bebas dari A, B, C, D misalnya. Misalnya kita juga analogikan dari titik A ke B jaraknya 4. Dari B ke C jaraknya 3. Dari C ke D jaraknya 2. Nah, tapi nilai heuristik itu adalah nilai yang ditarik lurus ketika dari titik A ke titik C tersebut. Artinya kalau misalnya kalau dibuat rute, itu kan dari A ke B ke C doang ya adanya. Kalau itu dijumlahkan kan jarak ya, jarak busurnya. Maka yang didapatkan adalah 7. Tapi kalau misalkan kita membahas nilai heuristik adalah nilai sebenarnya ketika kita buat garis lurus dari A ke C-nya gitu. Nah, di situ ada nilai heuristiknya adalah 5 ya teman-teman ya. Di sini 5. Dan untuk mencari nilai misalnya dari titik A di sini teman-teman, kita mau nyari nih nilai dari titik A ke titik C. Kita butuh nilai heuristik dulu teman-teman ya. Ini misalnya saya punya nilai heuristik dari A sebenarnya untuk ke D itu ketika ditarik garis lurus itu misalnya 7. Entah itu satunya 7 km gitu ya misalnya teman-teman. Nah, kemudian dari B ke D pun ini misalnya ditarik garis lurus itu ada 5. Entah 5 km tadi ya, 5 meter dan sebagainya. Dan ketika dari C ke D, maka ketika ditarik garis lurus, maka akan mendapatkan nilai heuristik 3. Nah, maka untuk mencari pencariannya, atau misalnya kita melihat dari sisi dari titik awal A ke C gitu teman-teman ya, maka perhitungannya adalah untuk algoritma A-star adalah 4. 4 itu dari jarak A ke B. Ini garis putus-putus ini hanya sebagai gambaran aja ya, kalau nilai heuristik itu seperti itu didapatkannya. Jadi ketika kita tarik garis lurusnya dari A ke C. Pak, kalau ini 7 kok dari mana? 7 itu sebenarnya dari A ke D. Karena kasus kita misalnya ya teman-teman, ini grafnya itu adalah A, B, C, D. Kemudian tujuan kita atau titik awal kita dari A, kemudian tujuan kita ke titik D, maka A punya nilai heuristik 7. Dari A ke D ya. Kalau misalkan contoh 5 ini merupakan dari A ke C doang ya teman-teman, bukan ke D. Maka kalau kalian bingung khawatirnya, Pak, kok ini 5 heuristiknya sedangkan yang A 7? Ya karena A itu ke D. Yang 7 maksudnya. Kalau yang 5 itu ke C. Beda ya. Nah, tapi kalau untuk menghitung misalnya pencarian atau perhitungan dari algoritma A-star itu seperti apa? Maka perhitungannya adalah dari jarak yang terdapat pada busur itu ditambahkan dengan nilai heuristik. Jadi contohnya kayak A ke C, A ke B dulu, yaitu 4 ya teman-teman di sini bisa dilihat. A ke B 4, kemudian B ke C 3, dan nilai heuristiknya adalah 3. Maka dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 3. Hasilnya ada 10. Jadi kalau misalkan nilai, kita mencari nilai teman-teman dari A melalui via B atau melalui node B ke C, itu hitungannya adalah 4 ditambah 3 ditambah 3. Maka hasilnya ada 10. Itu berkaitan sama nilai. Jadi bedakan antara nilai itu jarak atau busur ditambah heuristik. Kalau heuristik itu nilai garis lurus yang ditarik dari A ke C-nya misalkan, atau A ke D. Sedangkan kalau nilai kalau nilai ada jarak itu tadi ya nih, jarak itu dari A ke B atau di busurnya. Kalau misalkan nilai heuristik itu ditarik garis lurus, tapi kalau misalkan nilai rutenya dari A ke C itu dari jarak
ditambah jarak lagi melalui node-nya, baru ditambahkan dengan heuristik. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama heuristik ditarik garis lurus. Kalau misalnya jarak itu hanya per busur, kalau misalkan menghitung nilai dari A ke C, maka busur ditambah dengan nilai heuristik. Oke, kita langsung simulasi aja teman-teman ya. Saya juga sudah menyiapkan grafnya. Ini contoh grafnya, yaitu dari graf A ke graf I, teman-teman. A-nya itu awal, titik awal atau node awal ke titik I misalnya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan jarak. Nah, kalau ini namanya jarak ya teman-teman. Jadi misalkan A ke B jaraknya sekian, B ke C sekian, D ke I sekian. Dan kita siapkan juga nilai heuristiknya. Nah, nilai heuristik itu didapatkan tadi dari menarik garis lurus. Misalnya teman-teman ya, ketika saya tarik garis lurus dari A ini ke sini, misalnya ke I ini, yaitu 12. Dari B, misalnya ke I, 10. Saya tulis 10. Dari C, misalnya ada 8. Dari D ke I, ada 5. Dari E, 6. Dari G, 7. Jadi tarik garis lurus. Kalau H kan udah langsung ada, sebenarnya ada ininya ya, harusnya 2 ya teman-teman, ngikutin ini. H ke I ini 2 harusnya. Tapi ini sebagai contoh aja. Kemudian dari F ke ini. Dan ini tidak bisa dibuat dengan rute ya teman-teman, karena garis lurusnya tadi mungkin berbeda. Anggap kayak tadi H ya. H ke I kenapa kenapa jaraknya sebenarnya 2 tapi nilai heuristiknya 4? Siapa tahu jalur garis lurusnya itu berbeda, misalnya seperti itu. Contoh seperti ini. Dari F ke I. Ketika kita membahas masalah nilai heuristik adalah 9, maka ini adalah garis lurus yang ditarik seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kenapa Pak beda dengan jarak? Karena jarak ini kan sifatnya tidak garis lurus gitu, ada belok-beloknya. Seharusnya ini bisa lebih tinggi dibanding nilai heuristiknya, karena nilai heuristik ditarik garis lurus ya biasanya. Ini contoh kasus aja teman-teman ya. Karena dari F ini kan F, H, I bukan dijumlahkan 6 tambah 2 terus 8 nilai heuristiknya, tapi nilai yang ditarik garis lurus, nilai sebenarnya gitu. Dari F ke itu sebenarnya jaraknya kalau tidak mengikuti rute itu cuma 9 km misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, di sini saya buatkan open list sama saya buatkan juga close list. Open list itu digunakan untuk rute-rute sub-subnya gitu. Nanti kita masukkan ke close list kalau itu sudah fix. Contoh, misalnya dari rute. Di sini kan karena melihat grafnya node A dengan node B yang terhubung adalah cuma artinya satu jalur aja teman-teman ya. Maka A dan B kita hitung 4 ditambah 10, yaitu hasilnya 14. Tujuannya ke B. Dan di sini dihitungnya dengan jarak node dari A ke B, kemudian nilai heuristik yang diberikan antara dari B ditarik garis lurus ke I. Seperti itu. Maka dapat nilai 14. 14 ini hanya nilai ya teman-teman. Nah, kemudian di tujuannya kita akan menulis karena awal ya teman-teman ya. Karena titik awalnya adalah A, kita tulis dulu tadi ya, seperti halnya dengan graf tree tadi. Di tujuannya kita akan menuliskan graf A tersebut. Graf A dengan nilai 12 ya teman-teman ya. Dan via A. Kenapa dia nilainya 12 teman-teman? Karena nilai A ini tidak memiliki jarak. Contoh, saya berada di titik A dan saya tujuannya mau ke titik A juga, maka kan nggak ada jaraknya gitu. Maka yang dihitung ada nilainya saja, heuristiknya aja, nilai heuristiknya aja. Nilai heuristik yang dipakai dari titik A ke titik I yaitu 12. Dan sini nilainya 12 via A. Kemudian teman-teman, setelah kita sudah masuk ke B, karena pemilihannya pasti ke B ya teman-teman, ke B. Nah, dari B ini ada opsi 3 jalur, ABC, ABC, atau ABE, atau ABG. Kita menghitung dengan cara yang sebelumnya, teman-teman. Contoh sebelumnya atau di slide sebelumnya. Maka di sini ada ABC adalah 4 ditambah 5, gitu ya. 4 ditambah 5 ditambah 8. Kenapa 8? Karena tadi heuristik terakhir yang kita tuju. Karena via-nya ya. Via-nya itu artinya kita menuju tujuan ke C. Maka dari 4 ditambah 5 ditambah 8, maka dijumlahkan hasilnya 17. Sedangkan dari A ke B ke E,
maka dari 4 ini ditambah 3 ditambah tujuannya tadi ke 6. Jadi tambahkan adalah 13. 4 tambah 3 tambah 6. Sedangkan A melalui B kemudian ke G ditambahkan 4 tambah 3 tambah 7, maka hasilnya adalah 14. Dan ketika kita melihat jarak terpendeknya yang diperoleh adalah A, B, E. Maka di sini yang tujuan yang telah dipilih kan pertama tujuan B dulu nih, karena tadi dari A ini kan nggak ada tujuan lain kecuali ke B, maka ke B dipilih. Kita tulis di tujuan di close list. Nilainya 14 ya teman-teman. 14 itu didapatkan dari jarak ditambah nilai heuristik yaitu 10. 4 tambah 10 yaitu 14. Di sini 14B, 14A. Kemudian ketika tujuannya E, karena kita sudah milih E teman-temannya di sini karena nilai yang paling kecil ada 13, maka di sini dihitung adalah nilainya ada 13 di sini ya, sesuaikan. 13 via-nya via B. Artinya via-nya itu melalui jalur B. A, B, E. Nah, setelah itu ketika kita sudah di E, karena tidak ada jalur lagi ya teman-teman, maka dari E langsung ke I dengan penilaian 4 ya teman-teman ya, jaraknya ditambah 3 ditambah 5 ditambah nilai heuristik I. Nilai heuristiknya ada nggak teman-teman? 4 tambah 3 tambah 5 langsung 4 tambah 3 tambah 5 yaitu 7 tambah 5 12. Maka sudah berhenti di I karena tujuan kita di I. Nah, pertanyaannya kenapa Pak I itu nggak ada nilai heuristik? Ya karena nilai heuristik adalah titik tujuan. Jadi misalnya kita tadi ya, kalau nilai heuristik kan didapatkan dari penarikan garis lurus atau jarak sebenarnya dari A ke I. Nah, itu nilai heuristik. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan teman-teman nyari nilai heuristik dari I ke I, ada nggak ya? Kan nggak mungkin. Maka dihitungnya 0. Maka nggak ada nilai heuristik dari I ke I, maka 0. Nah, seperti halnya kita dari tadi ya, dari A, jaraknya ada nggak sih dari A ke A? Kita ngomongin jarak ya? Nggak ada. Karena dari jarak A ke A itu langsung yang diambil ada nilai heuristiknya. Dan kita melihat dari keseluruhan studi kasus. Nah, kalau misalkan kita sudah berada di I, karena studi kasusnya adalah kita menuju ke I, maka nilai heuristiknya nggak ada. Karena dari I ke I, berapa jaraknya? Nggak ada. Seperti itu. Dan di sini berhenti di I. Maka jarak terpendek, ya teman-teman ya, jarak terpendeknya yaitu dari A ke B, kemudian dari B ke E, kemudian dari E ke I. Maka jalur yang dipilih pada menggunakan algoritma A-star untuk dari titik awal A menuju tujuannya ada titik I, maka penelusurannya ada A, B, E, I. Dan tadi kita sebenarnya kembali lagi teman-temannya ke garis bawah tentang atau poin penting dari algoritma A-star, karena algoritma A-star merupakan dapat menghasilkan nilai yang optimal ketika untuk pencarian nilai heuristiknya itu dapat dilakukan secara baik. Seperti itu. Ya contohnya, sebenarnya contoh kasus ini kan dibuat untuk contoh soal saja. Dan tadi ya, perbandingan-perbandingannya mungkin ada yang miss atau ada yang salah. Jadi, untuk pencarian nilai heuristiknya masih belum bagus lah gitu. Tapi diusahakan nanti ketika saya akan membuat soalnya, saya akan mencoba untuk benar-benar mengukur nih jaraknya. Karena kan logikanya gini teman-teman ya, ini contoh sederhana aja deh. Kayak tadi deh, misal dari F ke I, sebenarnya untuk melaluinya, ini kan kita kalau ngelihat dari busurnya atau dari edge-nya, ini F ke H ini kan 6. Kemudian dari H ke I kan ini 2. Kalau misalnya ini dihitung, totalnya jaraknya adalah kan 8 nih. Misalnya teman-temannya sederhananya. Tapi kalau kita buat garis lurus, gitu tuh. Kita buat garis lurus, apakah garis lurus tersebut bisa lebih kecil atau lebih besar dibanding jarak antara melalui rutenya seperti itu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Dan di sini sih sebenarnya kalau kita melihat nilai heuristiknya, mohon maaf, ketika kita melihat nilai heuristiknya sebenarnya kalau dari F ke I, ini nilainya kan 9 ya teman-teman. Jadi jarak ke F ke I ini sebenarnya 9 gitu loh. Jarak sebenarnya gitu. Nah, untuk menghitung jarak atau nilai dari algoritma A-star ini, maka jarak dihitung harusnya F misalnya 6, H 2, karena di sini nggak ada lagi ya, nggak ada nilai heuristiknya, karena dia berada di I-nya sendiri, maka hitungannya ada 6 tambah 2, 8. Tapi sedangkan untuk garis lurusnya sendiri, F, untuk menuju ke I, ini sebenarnya ada 9. Jadi, ya tadilah, nilai heuristik dengan nilai jalur biasa itu belum tentu sama, teman-teman. Karena misalnya kita, anggap lagi nih deh, kita buat, atau kita membayangkan sebuah jalur ya. Jalur misalnya dari Unsera.
kita mau pergi ke Keramat. Misal teman-teman, kalau misalnya kita melalui jalur dari Unsera, itu kan ada belok-beloknya tuh. Belok dulu, misalkan belok itu belok kiri dulu, belok kiri dulu, putar balik ke Kopassus. Nah, itu kan jarak teman-teman, ada hitungannya. Kemudian ada belok sedikit ke arah misalnya Pelamunannya gitu, jalannya agak berbelok sedikit. Kemudian di daerah misalnya ada Gudang Galon, di situ ada belokan juga sedikit. Dihitung jarak-jaraknya kalau misalkan menggunakan kendaraan itu misalnya jaraknya sekitar 10 km misal. Tapi ketika kita tarik garis lurus dari Unsera ke Keramat pasti kan biasanya bisa lebih kecil ya teman-teman. Jaraknya cuma misalnya 7 km seperti itu. Nah, perhitungan heuristiknya itu apabila bisa menghitung secara baik, maka akan memperoleh hasil yang maksimal juga dari perhitungan atau simulasi pencarian algoritma ASTAR juga. Seperti itu. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-6 ini. Fokusnya memang kita belajar di graph ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, nanti saya bisa share juga sih teman-teman referensi yang saya dapatkan ketika saya mempelajari algoritma ASTAR, dan itu lebih interaktif kok. Interaktif itu artinya untuk dari sisi apa ya, dari sisi simbol-simbolnya, kemudian pergerakan garisnya itu bisa lebih baik lagi. Ada di YouTube teman-teman. Teman-teman bisa ketik aja keywordnya misalnya algoritma ASTAR. Nah, nanti situ ada kok bagaimana cara mensimulasikannya. Dan itu menurut saya bagus teman-teman. Artinya penjelasannya juga enak dilihat gitu. Kalau saya kan langsung memberikan open list sama close list kalau mereka gitu teman-teman, karena kalau nggak salah saya lihat mahasiswa ya ada tugas gitu. Mereka mengerjakan dan menjelaskannya secara baik, jadi mereka dibuat per step by step gitu. Dan itu lebih bagus kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa melihat di YouTube-nya. Saya lupa tadi harusnya menyertakan juga ya di linknya. Nanti saya share aja deh linknya kalau misalkan kalian butuh. Saya share linknya ke WA Group. Mungkin itu saja teman-teman slide yang atau materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-6 ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, apabila ada yang terlewat, apabila ada yang kecepatan, apabila ada yang memang kurang dimengerti dan kurang jelas dari penjelasan saya, bisa didiskusikan lagi teman-temannya melalui WhatsApp Group. Itu saja. Saya tutup perkuliahan pertemuan ke-6 ini di mata kuliah struktur data. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.